Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila wa kafa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita tetap mengucap kalimat tahmid kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sampai pagi hari ini Allah masih melimpahkan kepada kita rahmat, mencurahkan kepada kita hidayah dan inayah, memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada bulan Ramadan tahun ini kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dan juga kita masih dapat menghidupkan malam-malam Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap kita ibadah-ibadah yang kita kerjakan, terkhusus ibadah di bulan Ramadan pada tahun ini, berterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama-sama kita bacakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang nanti pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti pada yaumil akhir kita selaku umatnya sangat berharap syafaat darinya. Maka mudah-mudahan dengan kita selalu bersolawat untuknya, solawat ini menjadi alamat, menjadi tanda untuk kita bahwa kita termasuk umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, ibadah bukan hanya ibadah badan. Ada juga ibadah dengan ibadah harta. Maka kalau di dalam Islam ibadah harta ini ada beberapa istilah yang sering kita jumpai. Yang pertama itu ibadah zakat. Yang kedua dengan cara bersodakoh. Yang ketiga dengan cara berinfak. Yang keempat dengan cara berwakaf dan lain sebagainya. Ini adalah ibadah dengan menggunakan harta yang kita miliki. Khusus hari ini kita ingin membahas tentang zakat. Maka zakat ini kalau kita melihat dikelompokkan ke dalam kategorinya, zakat ini ada dua macam. Yang pertama zakat mal, yang kedua itu zakat fitrah. Kita mau bahas hari ini tentang zakat fitrah. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat Al-Quran yang bercerita, menjelaskan, menyuruh kita agar kita mengeluarkan zakat kita, membayarkan zakat kita. Karena hikmah dari ayat-ayat itu menjelaskan kepada kita bahwa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya melalui dengan badan, yaitu dengan salat sehari semalam 5 waktu. Ada juga ketika Allah memberikan rezeki kepada kita, rezeki yang diberikan Allah kepada kita, ketika kita mampu menyisihkannya di jalan Allah, ini kita jadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harta yang kita miliki ketika kita sisihkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, harta ini bernilai ibadah untuk kita. Allah turunkan keberkahan dari harta yang kita nafkahkan di jalan Allah. Allah turunkan keridhaan dari harta yang Allah titipkan kepada kita dan kita nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala.
terkait dengan zakat fitrah, ada ayat Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa tusalli alaihim. Kata Allah, khuz min amwalihim, khuz, ambil kamu. Ini kalimatnya perintah. Khuz min amwalihim, ambil kamu, min awalihim, dari harta mereka. Shadaqatan, shadaqatan ditafsirkan dengan sebutan zakat. Apa tujuannya? Ketika seseorang menyisihkan hartanya di jalan Allah, dianya dengan cara berzakat, kata Allah Subhanahu wa taala, tutahhiruhum, dia membersihkan dirinya, wa tuzakkihim, dua kata yang bersanding. Kalau kita melihat di dalam kamus besar bahasa Arab dan diartikan ke dalam bahasa Indonesia, tutahhiru wa tuzakkihim sama-sama artinya suci, tapi memiliki penggunaan kata yang berbeda. Kalau tutahhiru ketika seseorang menafkahkan, menginfakkan hartanya atau mengeluarkan zakat fitrahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika dikeluarkannya zakat fitrahnya ini, tutahhiru, hartanya bersih, fisiknya bersih. Kemudian watu zaki, harta yang dikeluarkannya tadi itu membersihkan hatinya, membersihkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hatinya, kesombongankah, kedengkiankah, ataupun yang lainnya yang namanya penyakit hati. Ketika diinfakkan ataupun dizakatkan, dikeluarkan hartanya di jalan Allah dengan cara berzakat, maka Allah pada saat itu bersihkan hati orang tersebut. Sehingga kalau kita perhatikan orang yang suka berzakat, orang yang suka bersedekah, orang yang suka berinfak, berwakaf, tapi dengan catatan dia tanpa keterpaksaan, tapi tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mengeluarkan hartanya itu semata-mata mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah Allah bersihkan hatinya. Kaum muslimin, jamaah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita, kalau sudah bulan Ramadan ini, di penghujung Ramadan nantinya, kita harus menyisihkan harta kita. Itulah mengeluarkan zakat fitrah kita. Apa ini zakat fitrah? Yang kita makan itu keseharian, itulah yang kita keluarkan. Kita sampaikan kepada badan amil, kita sampaikan kepada unit pengumpul zakat. Maka mudah-mudahan ketika kita menyisihkan harta kita di jalan Allah dengan cara berzakat, seperti apa yang digambarkan Allah dalam Al-Quran, tutahhiru wa tuzakki, membersihkan fisik kita, membersihkan hati kita. Ketika kita masuk ke Idul Fitri, kita bersih fisik kita tanpa penyakit, bersih hati kita tanpa penyakit hati kita, dan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Tentunya di sana sini banyak kekurangan. Yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada kaum muslimin wal muslimat, pemirsa sekalian, saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.